Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renova Devinda, mahasiswi farmasi Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk materi mata kuliah teknologi sediaan steril dengan dosen pengampu Ibu Yulis Adriana SSI FFAM. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang aspek formulasi steril, nah, dimana itu mencakup ruangan, sirkulasi udara, dan kebersihan. Nah, masuk yang pertama, clothing and personnel atau pakaian dan personil. Ya, dapat kita lihat untuk pakaian APD itu berbentuk seperti ini yang sesuai standar. Nah, yang pertama, clothing, alat pelindung diri atau APD. Yang pertama, baju pelindung sebaiknya terbuat dari bahan impermeable atau tidak tembus cairan, tidak melepaskan serat kait, dan dengan lengan panjang. Yang kedua, sarung tangan memiliki permeabilitas yang minimal sehingga memaksimalkan perlindungan petugas dan cukup panjang untuk menutup pergelangan tangan. Sarung tangan terbuat dari lateks dan tidak berbedak atau free powder. Khusus untuk penanggung jawab, sediaan sitostatika menggunakan 2 lapis. Nah, untuk yang ketiga, ada kacamata pelindung, hanya digunakan pada saat penanganan sediaan sitostatika. Dan yang terakhir, masker disposable. Selanjutnya, kebersihan tangan. Nah, kebersihan tangan itu harus dilakukan sebelum dan sesudah berpakaian dengan cara mencuci tangan di sela-sela kuku, pergelangan tangan, hingga siku selama 30 detik atau lebih dengan sabun yang disetujui fasilitas. Selanjutnya, keringkan tangan dan lengan dengan handuk sekali pakai yang tidak mengelupas atau pengering tangan elektronik. Selanjutnya, sanitasi tangan dengan mengaplikasikan hand rub berbasis alkohol tanpa air dengan aktivitas persisten atau ABHR. Sebelum mengenakan sarung tangan steril, nah, sudah dipastikan kebersihan tangan kita ya. Selanjutnya ada garbing. Garbing terjadi di area ante, kenakan penutup sepatu, penutup rambut dan janggut, serta masker. Yang pertama, harus lakukan kebersihan tangan. Yang kedua, kenakan gaun APD, diikat erat di leher dan pergelangan tangan. Kebersihan tangan menggunakan ABHR dan biarkan tangan mengering. Selanjutnya, masuk ke area penyangga. Jika tata letak fasilitas menentukan, ini langkah mungkin terjadi setelah 2 langkah berikutnya. Selanjutnya, kenakan sarung tangan steril bebas bedak atau free powder. Selanjutnya, sanitasi sarung tangan dengan aplikasi 70% IPA steril dan biarkan sarung tangan mengering. Selanjutnya, masuki air circulation. Nah, ini bentuk dari particular air atau HEPA. Nah, ini digunakan untuk menyediakan udara di area steril, terutama penting di daerah penyangga. Nah, standar menghilangkan 99,97% partikel yang berukuran 0,3 um. Metode kepatuhan partikel, penangkapan impaksi difusi. Nah,
ini untuk bagian-bagiannya bisa dilihat untuk keterangan-keterangannya ya, untuk sirkulasi udara. Selanjutnya laminar airflow atau LAF, sistem penyaringan ganda yang memiliki efisien tingkat tinggi sehingga dapat berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, penyaringan bakteri dan bahan-bahan eksponen di udara. 2. Menjaga aliran udara yang konstan di luar ruangan. Yang ketiga, mencegah masuknya kontaminasi ke dalam LAF. Terdapat 2 tipe LAF yang digunakan pada pencampuran steril. Yang pertama, aliran udara horizontal. Yang kedua, aliran udara vertikal. Nah, memasuki aliran udara horizontal, aliran udara langsung menuju ke depan sehingga petugas tidak terlindungi dari partikel ataupun uap yang berasal dari ampul atau vial. Alat ini digunakan untuk pencampuran obat steril non-statistika. Nah, yang kedua, aliran udara vertikal. Aliran udara langsung mengalir ke bawah dan jauh dari petugas sehingga memberikan lingkungan kerja yang lebih aman. Untuk penanganan sediaan sitostatika, penggunaan LAF vertikal kelas 2 dengan syarat tekanan udara di dalam BSG harus lebih negatif daripada tekanan pada tekanan udara di ruangan. Nah, ini ada gambarnya ya untuk LAF horizontal dan LAF vertikal. Selanjutnya area produksi. Nah, untuk ruang produksi steril adalah tempat yang disiapkan secara khusus dari bahan-bahan dan tata bentuk yang harus sesuai dengan CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Syarat-syarat fasilitas dan bangunan formulasi steril. Yang pertama, harus bebas mikroorganisme. Yang kedua, penggunaan filter HEPA. Yang ketiga, jumlah partikel terbatas. Yang keempat, tekanan udara positif. Yang kelima, mudah dibersihkan lantai dan dinding epoksi. Yang keenam, pasokan air bersih dan tervalidasi. Dan yang ketujuh, barang dan personal yang masuk dengan suhu dan kelembapan terkendali. Nah, ini ya untuk ruang steril dapat kita lihat sendiri bahwa itu harus sangat bersih sekali, bebas mikroorganisme. Nah, pada prinsipnya produk steril hendaklah dibuat dengan persyaratan khusus dengan tujuan memperkecil resiko pencemaran mikroba, partikulat, dan pirogen yang sangat tergantung dari keterampilan, pelatihan, dan sikap personil yang terlibat. Pemastian mutu sangatlah penting dan pembuatan produk steril harus sepenuhnya mengikuti secara ketat metode pembuatan dan prosedur yang ditetapkan dengan seksama dan tervalidasi. Pelaksanaan proses akhir atau pengujian produk jadi tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya andalan untuk menjamin sterilitas atau aspek mutu lain. Nah, di sini kita memasuki untuk pembagian area yang digunakan dalam formulasi steril. Nah, yang pertama ada ruang penyimpanan, yang kedua ada ruang pencucian, yang ketiga ruang preparasi. Nah, ada ruang steril dan untuk ruang pengemasan. Nah, di sini ada tata letak ruang steril. Dapat kita lihat untuk ruang persiapan lebih luas daripada ruang yang lainnya. Memasuki untuk ruang persiapan, ruang yang digunakan untuk administrasi
dan penyiapan alat persiapan dan bahan obat, etiket, perlabelan, perhitungan dosis dan volume cairan. Yang kedua, ruang cuci tangan dan ruang ganti pakaian. Sebelum masuk ke ruangan, antara petugas harus mencuci tangan, ganti pakaian kerja, dan memakai APD. Selanjutnya, untuk anterum, petugas yang akan masuk ke ruang steril melalui suatu ruang antara ruang lainnya. Dan selanjutnya ada ruang steril. Ada beberapa syarat. Yang pertama, jumlah partikel ukuran 0,5 mikron dan tidak lebih dari 350.000 partikel. Yang kedua, jumlah jasad renik tidak lebih dari 100 per meter kubik udara. Yang ketiga, dilengkapi suhu 18-22 derajat Celcius, kelembapan 35-50%. Memakai HEPA filter. Selanjutnya, tekanan udara dalam ruang lebih positif dari tekanan udara dari luar ruangan. Dan yang terakhir ada face box yang diletakkan di antara ruang persiapan dan ruang steril. Nah, ini ya, dapat kita lihat antara ruang ganti harus ada face box. Untuk ruang produksi, jadi semuanya menggunakan APD yang ketat. Selanjutnya ini untuk ruang penyimpanan, harus bersih, tertata rapi. Nah, kita memasuki untuk penyebab kontaminasi. Yang pertama, udara yang masuk ke ruangan baik dari dalam maupun dari luar. Dan yang kedua, karena hasil-hasil produksi yang ada di ruangan. Nah, untuk mengontrol kualitas yang diperlukan, yaitu kontrol udara menggunakan HEPA filter, bila berasap menggunakan smoke detector. Dan yang kedua, temperatur dan humidity dilengkapi dengan suhu 18-22 derajat Celcius, kelembapan 35-50%, dan tekanan harus positif. Selanjutnya, teknik aseptis. Yang pertama, petugas harus mencuci tangan sesuai SOP. Yang kedua, petugas harus menggunakan APD sesuai SOP. Yang ketiga, masukkan semua bahan melalui face box sesuai SOP. Yang keempat, proses pencampuran dilakukan di dalam valve BSG sesuai SOP. Yang kelima, petugas melepaskan APD setelah selesai legalitan sesuai SOP. Sekian materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.